Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang saya ucapkan di Universitas Pasundan Bandung. Selamat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selamat datang juga saya ucapkan di Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Pasundan atau organisasi UKM Kopma Unpas. Yang mana Kopma Unpas ini berperan sebagai wahana pengembangan dan pemberdayaan unit yang dinamis dan cepat guna. Dengan menerapkan visi sebagai berikut, tidak sedikit yang beranggapan kalau Kopma Unpas ini merupakan laboratorium wirausaha gitu ya. Laboratorium sebuah pengembangan usaha potensi dari anggota-anggotanya gitu atau mahasiswa pada umumnya. Maka dari itu, bergabung dengan Kopma Unpas merupakan langkah dasar yang tepat bagi pengembangan potensi diri tentang dunia usaha. Terlupa saya juga menyambut calon-calon pemimpin hebat di masa depan, yaitu kalian. Jadi di sini saya hanya ingin sekedar berbagi gitu ya, sharing dengan kalian perihal pengalaman-pengalaman kecil yang ya setidaknya saya ketahui lah atau yang saya pernah alami tentang hal-hal yang menyangkut tentang tema kepemimpinan seperti itu. Nah, jadi apa sih kepemimpinan itu? Kurang lebihnya kepemimpinan itu merupakan sebuah kemauan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah mencapai target atau goals yang telah ditentukan. Nah, sedangkan yang disebut dengan pemimpin adalah seorang yang diberi kepercayaan sebagai mungkin bisa disebut ketua atau kepala ya dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Jadi secara umum, seorang pemimpin itu atau leader memiliki aura karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam berkomunikasi. Nah, tapi pemimpin yang paling efektif itu adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya memimpinnya dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Dan ada prinsip yang paling saya pegang gitu ya sebagai mungkin pernah saya juga mengalami sebagai pemimpin, yaitu sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, tetapi ada juga beberapa ahli-ahli atau beberapa bisnismen yang mereka tuh pernah menanyakan beberapa hal kepada 330 orang, 330.000 orang kepada bos, rekan dan juga bawahan tentang skill-skill yang harus ada di dalam seorang pemimpin gitu. Nah, yaitu Jack Zenger dan Joseph Volkman, kalau nggak salah mereka itu seorang bisnismen ya. Mereka itu menanyakan ke 330.000 atasan, bawahan gitu atau rekan-rekannya yang ada di ya sekitaran di seluruh dunia gitu ya. Dan mereka tuh menyimpulkan bahwa ada 10 skill yang setidaknya harus ada di dalam diri seorang pemimpin seperti itu. Nah, apa aja sih 10 skill itu yang diantaranya yang pertama yaitu harus dapat menginspirasi dan memotivasi. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa memandang jauh ke depan, memberikan gambaran rencana ke depan yang jelas dan menarik, yang menginspirasi. Juga memotivasi orang lain agar rencana tersebut bisa diraih. Nah, misalnya ini ketua Kopma Unpas itu ketua Kopma dia itu misalkan punya salah satu rencana besar ke depan, misalkan ada rencana buat ekspansi tentang usaha atau dalam bidang lainnya gitu. Nah, itu sebisa mungkin dikemas sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan bisa membawa mindset orang lain tuh, wah ini tertarik gitu, yo ini emang prospek yang bagus itu buat Kopma Unpas ke depannya. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar si rekan-rekannya atau mungkin bawahan-bawahannya itu dapat terdistract atau terpengaruhi supaya mereka itu bersemangat ingin mewujudkan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh kepala atau pemimpin atau ketua umum tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa?
Yang kedua, harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Nah, seorang pemimpin kan pasti lekat nih dengan kebijakan-kebijakan atau arahan-arahan. Nah, biar rekan-rekan atau bawahan kita mau nurut sama apa yang mau kita arahkan atau kita perintahkan, yaitu kita juga setidaknya harus melakukan hal yang kita omongkan gitu. Kita misalkan menetapkan kebijakan A, tapi kitanya malah tidak tegas gitu terhadap kebijakan yang telah kita perbuat. Nah, maka si rekan kita atau bawahan kita juga kan otomatis bakal memandangnya, oh dari leadernya juga seperti itu gitu. Bagaimana kita mau meneladani hal yang baik kalau leadernya saja tidak mencontohkan hal yang baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, juga seorang pemimpin itu harus benar-benar bisa berlaku jujur gitu terhadap beberapa situasi dan kondisi yang telah ada yang sedang dialaminya gitu. Kalau misalkan situasinya sedang down, ya kita harus bilang saja gitu. Kalau misalkan situasinya seperti ini adanya gitu, mau nggak mau kita harus mengambil kebijakan A, B, C gitu. Nah, mungkin beberapa keputusan yang seorang pemimpin buat akan tidak disetujui atau tidak disukai oleh bawahan-bawahan atau rekan-rekannya gitu. Nah, maka komunikasi yang baik itu harus dibangun dari situ. Maka dengan komunikasi yang baik, mungkin saja si rekan-rekan atau bawahan-bawahan yang tadi yang tidak setuju itu bisa menyetujui gitu dengan kondisi-kondisi yang ada gitu. Mereka juga harus menyesuaikan diri terhadap kondisi sama situasi yang sedang terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu harus mau dan mampu mempelajari dan menyelesaikan masalah gitu. Nah, seorang pemimpin itu direkrut dan dilatih atau dipilih mungkin ya untuk menyelesaikan masalah dan mencari peluang yang besar gitu untuk kedepannya. Nah, mungkin dari kalian juga udah pada kenal lah sama kepengurusan Kopaunpas ya, ada mungkin dari strukturnya, dari ketum sampai ke bidang-bidangnya gitu ya. Nah, mereka itu dipilih sebagai kepengurusan itu tidak semerta-merta asal milih gitu kan. Nah, pasti itu melalui jenjang yang tentunya ada indikator-indikator tertentunya yang mana mereka bisa menjadi istilahnya mah disebut pantas untuk menjadi kepengurusan gitu atau mengurus Kopma Unpasnya. Nah, mereka pasti itu melalui pelatihan-pelatihan, melalui pelaksanaan-pelaksanaan di lapangannya gitu. Nah, jadi mereka itu dituntut gitu untuk bisa mencari masalahnya apa dan menyelesaikannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi seorang pemimpin tidak hanya dibutuhkan cerdas gitu, tapi harus memiliki juga kemampuan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi serta menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu yang keempat harus bekerja agar hasilnya tercapai. Nah, beberapa orang kan biasanya cuma nonton aja gitu ya di belakang, yang penting ya udah ada mungkin ada koordinatornya gitu, ada ketuanya, ada kepalanya. Ya udahlah kita selaku misalkan rekannya atau bawahannya ya udah mungkin yang lebih tahu aja gitu. Ya udah yang kepalanya aja gitu yang kerja. Nah, tidak boleh seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin menjadi pemimpin, kalian juga harus terjun langsung gitu sebagai tim supaya ya tujuannya lebih efektif lagi buat pencapaiannya gitu, bisa lebih tercapai lagi tujuan dari entah itu organisasi atau dari tim tersebut tuh. Nah, untuk yang kelima yaitu komunikasi yang bagus. Nah, apapun media komunikasinya, yang paling penting adalah tugasnya selesai gitu. Nah, komunikasi itu ranah yang paling penting kalau menurut saya. Karena seorang pemimpin harus dapat memberikan komunikasi yang baik, yang jelas, mudah dipahami, detail, teratur, agar pesan atau tugas yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sehingga menghindari adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam penyampaian pesan atau tugas itu. Kan nggak lucu juga gitu kan kalau misalkan dari kepalanya, dari leadernya ingin misalkan memberi tugas tentang A, tapi karena komunikasinya kurang baik, yang malahan hasilnya juga nggak sesuai gitu dengan harapannya. Nah, maka dari situ komunikasi itu sangat baik gitu. Istilahnya mah kalau di Kopma itu ada koordinasi gitu kan. Nah, koordinasi itu benar-benar harus dibangun secara lebih baik gitu.
dari mungkin alurnya dari mana dulu, terus nyampe kemana, terus selanjutnya kemana, dan berakhirnya seperti apa gitu. Nah itu harus diikuti dengan baik gitu, karena sistem tersebut telah diciptakan, telah ditetapkan itu berdasarkan survei-survei, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi gitu. Karena kalau komunikasinya kurang baik, ternyata hasilnya juga kurang baik seperti itu. Nah untuk selanjutnya, yang keenam itu seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang erat. Hubungan eratnya dengan siapa maksudnya? Jadi seorang pemimpin itu memikul tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya gitu kan. Nah jadi penting banget nih adanya hubungan erat kepada rekan, bawahan atau anggota, karena gimana mau tercapai komunikasi yang baik kan kalau misalkan hubungan satu sama lainnya itu nggak akur gitu ya, pada misalkan guntreng gitulah, banyak masalah gitu kan. Nah itu kurang baik kalau kayak gitu. Nah untuk selanjutnya itu yang ketujuh, harus bersikap profesional. Nah ini yang penting juga gitu, yang kalah pentingnya. Kebanyakan seorang pemimpin kan pasti ya manusia biasa kan ya. Nggak tahu sih kalau misalkan ada mungkin dipimpin sama robot gitu, kayak gitu di beberapa perusahaan mungkin sudah ada yang pakai robot, tapi sejauh ini kan mayoritas pasti manusia ya, pasti manusia biasa gitu. Nah selayaknya orang pasti punya kehidupan pribadi mungkinnya, entah itu mungkin pribadi di rumahnya atau di lingkungan kerjanya atau di lingkungan kampus kalau kita mahasiswa gitu ya, beda-beda. Nah eh, tentunya seorang pemimpin itu harus bisa bersikap profesional gitu kan, nggak boleh satu sama lain dicampur-campur, itu jelas nggak boleh. Nah istilahnya mah urusan kantor nggak boleh dibawa ke rumah gitu. Nah begitu juga sebaliknya, yang di rumah jangan dibawa ke kantor seperti itu. Nah untuk selanjutnya yang kedelapan yaitu memberikan strategi. Nah, pemimpin kan sudah pasti punya visi dan misi gitu ya, untuk jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Nah, peran pemimpin di sini yaitu bisa merancang strategi untuk menghindari kesalahan fatal dan memacu pengembangan dan kemajuan organisasi atau perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan sudah punya visi misi, nah makanya kita tuh kalau misalkan ada pemilihan apa nih, pemilihan presiden, pemilihan ketua wali kota misalkan, atau ketua umum atau ketua apa-apa gitu, mereka kan suka menyampaikan visi dan misi. Nah itu kita tuh selaku misalkan bawahan atau yang ada di ruang lingkup mereka tuh harus memahami gitu visi misi mereka tuh kemana, visi misi mereka tuh mau membawa lingkungan kita tuh kemana gitu. Nah kita harus memahami apakah itu bakal reliable gitu buat kedepannya, bakal lebih baik gitu kedepannya. Nah itu harus diperhatikan gitu, karena dari visi misi itu kita tahu gitu orang itu mau memimpin organisasi atau perusahaan kita tuh kemana gitu. Nah itu jadi harus dipertimbangkan, harus dimiliki skill atau memiliki kemampuan bisa memandang ke depannya seperti itu. Nah itu yang selanjutnya bersifat membangun gitu. Nah seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang membangun gitu buat si organisasinya atau apapun yang dipimpinnya. Nah, selain integritas atau profesionalitas yang tadi di atas sudah dijelaskan, pemimpin juga harus dapat membangun organisasi. Bukan maksudnya membangun kayak nembok atau ngecat gitu, atau misalkan membangun ruangan atau apa. Enggak ya, bukan seperti itu. Tapi harus memiliki konsep atau rencana yang dinamis. Nah, misalnya dunia nih sedang tren apa gitu, sedang ramai apa, sedang booming apa gitu kan. Nah, eh, pemimpin itu harus peka dengan perubahan itu gitu. Jangan cuma ikut-ikutan terus yang sebelum-sebelumnya karena kita udah nyaman nih dengan keadaan yang sebelum-sebelumnya, dengan konsep yang sebelum-sebelumnya. Ya sudahlah kita ikutin aja gitu yang sebelum-sebelumnya, walaupun sebenarnya konsep-konsep itu sudah tidak reliable lagi gitu dengan yang keadaan sekarang, tidak pantas lagi lah, tidak sesuai lagi gitu, harusnya diadaptasi lagi. Nah kayak gitu ya, nggak boleh hanya mengikuti yang sebelumnya gitu kan, nggak boleh. Nah jadi kalau misalkan cuma ikut-ikutan kan mau membangun kayak gimana kalau misalkan cuma kayak gitu doang gitu kan. Jadi harus ada sifat yang lebih membangun lagi gitu buat kedepannya. Nah oke, nah yang terakhir nih yang ke-10, melakukan inovasi. Jadi si pemimpin itu
benar-benar harus memikirkan inovasi apa gitu buat rencana ke depannya. Nah, kalian kan pasti nggak asing nih dengan kata-kata inovasi ya, karena memang kalau dalam bidang bisnis, kata inovasi itu bukan lagi hal yang baru, bukan lagi barang baru gitu. Apalagi di Kopal Unpas yang berorientasi pada usaha, maka merancang inovasi itu sebuah keharusan gitu ya. Nah, kalau nggak dipikirin, mungkin perusahaan kalian atau misalkan apapun yang kalian pimpin atau mungkin Kopa Unpas kalau dari kita ya itu bisa aja nggak maju gitu, nggak membangun, nggak berkembang buat kedepannya, dan mungkin negatifnya atau jeleknya kita bisa bangkrut gitu ya, bisa bangkrut. Nah, jadi mungkin kalau dicontohkan dari Kopa Unpas, kita kan sekarang masih ada nih, berarti nggak bangkrut ya, berarti dulu tuh pas masa pandemi masih bisa survive gitu kan. Nah, survive-nya Kopa Unpas ini tidak lepas dari ide-ide inovasi dari kepengurusannya pasti. Jadi mereka itu tidak mungkin membiarkan keadaan memakan kita gitu ya istilahnya mah. Jadi si kepengurusan ini mereka memutar otak, memutar pikiran, memberikan inovasi-inovasi, mencoba hal A, hal B gitu. Yang mana nih kira-kira yang relevan gitu buat dilakuin di masa sekarang. Nah, akhirnya mereka mempunyai inovasi, mempunyai ide, makanya sampai saat ini gitu, sampai saat ini Kopa Unpas masih ada gitu, masih berdiri, masih bisa berusaha gitu istilahnya kayak gitu. Nah, mereka itu bisa memanage risiko seperti itu, otomatis tidak semerta-merta cuma di dalam pas jadi pengurusnya aja kan. Jadi sebelumnya mereka tuh udah ditempa gitu, ditempa di pelatihan-pelatihan, ditempa mungkin di pas pelapangan di kayak kepanitiaan kayak gitu kan nih, kayak sekarang bakal di Komunitas kan banyak tuh yang acara-acara yang ada kepanitiaannya. Nah, otomatis mereka tuh dapat pengalaman pasti dari situ gitu. Mereka ditempa di situ, di tentang pelatihan-pelatihannya, membuat apa-apanya. Nah, itu menjadi modal mereka buat bisa memanage risiko atau memimpin suatu organisasi atau suatu bidang seperti itu kan. Nah, mungkin itulah ke-10 skill ya. Mungkin cukup banyak ya, ada 10 gitu. Karena mungkin dari yang di surveinya juga cukup banyak gitu, ada 330.000 orang gitu. Makanya diklasifikasikannya ada 10 gitu. Ada 10 skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, itu juga selain itu juga ada gaya-gaya tertentu nih, katanya dari kepemimpinan itu ada gaya-gaya pribadinya masing-masing atau gaya-gaya yang udah disurvei lagi gitu. Nah, diantaranya itu ada kepemimpinan birokrasi yang misalkan harus segala teratur secara sistematis gitu ya. Kemudian ada autokrasi yang dominan, gimana pemimpinnya. Kemungkinan ada delegatif yang sedikit membebaskan, dan partisipatif yang mempertimbangkan dari semua suara gitu, suara rekannya, suara bawahannya. Nah, jadi tidak semua pemimpin itu memiliki gaya yang harus sama. Ada juga yang mungkin public speakingnya bagus, tapi ada juga yang gak banyak bicara tapi actionnya bagus gitu, actionnya ada. Nah, gak ada patokan pasti gaya yang bagusnya itu yang mana gitu. Semua orang bisa jadi pemimpin gitu. Bahkan dari kalian juga mungkin ada yang gak menyadari kalau kalian tuh udah jadi pemimpin sebenarnya kayak gitu. Nah, atau mungkin udah ada potensi dari diri kalian tuh sebagai seorang pemimpin. Nah, sekarang saya tanya nih ke kalian, apa kalian pernah dapat masalah? Pernah nggak gitu? Kalian dapat masalah, terus bisa nggak menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kalian setelah itu pernah nggak menganalisis suatu pilihan dan kalian tuh berani gitu buat mutusin pilihan kalian dan yakin kalian mau pilih itu gitu. Dengan kalian juga menerima gitu resiko-resikonya. Nah, kalau kalian pernah atau iya, berarti kalian juga udah bisa memimpin diri kalian sendiri gitu. Kalian udah bisa menjadi seorang pemimpin buat diri kalian sendiri gitu. Nah, terus kalian pernah juga nggak nih kayak misalkan nerima curhat-curhatan gitu dari teman kalian atau dari siapa, dari keluarga gitu kan. Nah, pernah nggak kalian menerima curhat gitu? Aduh, pengen curhat nih gitu. Nah, kalian misalkan yang jadi pendengarnya gitu. Terus kalian pernah nggak ngasih saran gitu atau ngasih solusi ke teman kalian itu yang atau ke keluarga kalian yang dicurhatin itu? Terus misalkan setelah kalian ngasih solusi atau ngasih saran,
mereka tuh nurutin saran sama solusi dari kalian. Nah, kalau misalkan kalian pernah seperti itu atau iya, berarti kalian juga udah bisa mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah, jadi di situ tuh ada komunikasi yang diterima, ada strategi yang diterima, ada juga analisis yang dilakukan sama kalian. Nah, itu tuh udah jadi modal pemimpin gitu ya buat kalian. Nah, maka dari itu saya berpesan jangan sia-siakan masa muda kalian lah. Jadi cobalah menggali lagi ilmu-ilmu yang ada gitu, menggali lagi pengalaman-pengalaman yang ada gitu, mencari lagi pengalaman yang lebih jauh lagi, mengasah lagi skill dan mental kalian gitu, biar ya lebih mahir sama lebih kuat lagi gitu, lebih kuat lagi mentalnya seperti itu. Karena ya semakin kalian tua, semakin kalian ke jenjang yang selanjutnya itu mental kalian tuh semakin ditekannya lebih kuat lagi. Makanya modal yang harus kalian kumpulkan dari sekarang itu harus banyak gitu ya. Nah, mungkin sekian sharing dari saya seperti itu aja. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat buat kalian, buat kita semua calon-calon pemimpin hebat di masa depan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dari ucapan saya. Baiknya silahkan diambil, buruknya dibuang jauh-jauh gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma, bravo, bravo, bravo.